Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan di malam hari ini kami akan ibadah keluarga besar GKI Maranatha. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan kasih seperti sungai. Mari kita masuk dalam doa. Kita mulai. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di kesempatan malam yang berbahagia ini lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu, keluarga besar GKI Maranatha datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Bapa. Untuk itu Tuhan, kami minta Engkau hadir bersama-sama dengan kami agar ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami minta Tuhan supaya ibadah di malam hari ini mau jadi hanya di dalam tuntunan kasih Allah Bapa sendiri. Berkati ibadah ini Tuhan walaupun online Bapa, tapi kami yakin dan percaya sungguh Tuhan bahwa jemaat kami bisa bersama-sama ikut walaupun di rumah Tuhan. Inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Diaken Frankie Matulesi. Untuk itu mari kita akan satu pujian yang mengatakan ku rindu, ku hidup bagimu. Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan malam hari ini kami bersyukur karena kami sekali lagi boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami dan biarlah kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021, di ibadah keluarga ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri masuk dalam Jumat Agung, menjelang Jumat Agung. Jadi, apa yang akan saya sharingkan pada malam hari ini, harapan saya bisa mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam Jumat Agung nanti hari Jumat tanggal 2 April. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2, dari surat Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita di ibadah keluarga malam hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini apa yang ingin saya sharingkan adalah saya beri judul Ada Kasih di Balik Kengerian Salib. Ya, judulnya ada sedikit ngeri-ngeri sedap, gitu ya. Nah, Alkitab mencatat, 4 Injil mencatat apa yang terjadi pada Yesus ketika sebelum dia disalib dan sampai kebangkitannya. Tentunya ini merupakan kisah yang sering kita dengar, sering kita bahas, sering kita baca. Diawali dengan perjamuan terakhir. Yesus kemudian bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, Taman Getsemani. Di sana dia berdoa sepanjang malam. Dia mempersiapkan dirinya untuk apa yang terjadi keesokan harinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dia sebagai Allah 100% dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi sebagai seorang manusia 100%, dia juga pada malam itu ketika berdoa, dia merasa sangat ketakutan. Dia punya beban yang sangat berat. Bayangkan seluruh dosa manusia ditimpakan pada satu orang, Yesus Kristus. Jadi dia mengalami sebuah tekanan psikologis yang sangat besar, sangat berat. Tekanan psikologis yang sangat berat ini menyebabkan sebuah
istilah. Jadi Yesus mengalami sebuah istilah yang di dalam medis disebut hematidrosis. Saya bukan orang medis, tetapi apa yang saya baca, orang-orang medis menyebutnya hematidrosis. Hematidrosis ini adalah sebuah kejadian langka di mana saking beratnya pergumulan atau tekanan psikologis yang dialami seseorang, maka di dalam tubuhnya ada cairan kimia yang keluar, yang diproduksi oleh tubuhnya, sehingga ada cairan yang keluar dari pembuluh darah masuk ke kelenjar keringat. Itu sebabnya pada malam itu ketika Yesus berdoa, keringatnya seperti darah, ada darah. Ini namanya kejadian kondisi hematidrosis. Ini langka sekali. Kalau Bapak Ibu bisa searching atau nyari di Wikipedia atau di Google gitu, hematidrosis itu kejadian yang sangat langka yang hanya bisa terjadi ketika seseorang menderita tekanan atau mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Dan ini Yesus. Akibatnya apa ketika Yesus mengalami hal ini? Akibatnya adalah kulit Tuhan Yesus itu menjadi sangat rapuh. Itu sebabnya ketika keesokan harinya, karena malam itu dia ditangkap ketika dia berdoa di Bukit Zaitun di Taman Getsemani, dia ditangkap. Kemudian besoknya dia dicambuk oleh pasukan Romawi. Karena tubuhnya, kulitnya sudah sangat rapuh, maka cambukan itu sangat menyakiti tubuh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pencambukan orang Romawi ini sangat brutal. Makanya ada beberapa ahli teolog mengatakan bahwa penyaliban dan pencambukan orang Romawi dan penyaliban adalah sebuah hukuman mati yang sangat brutal. Biasanya 39 kali cambukan, 40 kurang 1, tapi terkadang bergantung pada mood dari tentara. Jadi kalau moodnya lagi nggak enak, dia lagi dimarahin sama atasannya, yang tersangka yang dicambuk itu bisa lebih dari 39 kali. Tapi Alkitab mencatat Yesus menerima 39 kali cambukan. Nah, cambuk yang digunakan adalah cambuk kulit dengan ujungnya adalah bola besi. Bayangkan Bapak Ibu, semalam dia sudah rapuh kulitnya, kemudian dicambuk dengan cambuk yang bola besi. Setiap kali cambuk yang ujungnya bola besi mengenai tubuh Tuhan Yesus, itu merobek badannya. Kadang-kadang cambuk yang digunakan bukan ujungnya bola besi, tetapi ada tulang-tulang tajam. Sehingga kalau divisualisasikan, kalau Bapak Ibu menonton The Passion of the Christ, divisualisasikan itu bisa merobek tubuhnya. Tetapi apa yang tercatat di dalam Alkitab dan penelitian medis menunjukkan bahwa yang terjadi pada Tuhan Yesus lebih brutal daripada yang difilmkan. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah bergidik, sudah merinding melihat filmnya, seharusnya ketika baca Alkitab dan ketika membayangkan semua itu terjadi bisa lebih merinding lagi. Ini makanya tadi judulnya kengerian salib, tapi ada kasih di balik kengerian salib. Nah, punggung yang tercabik-cabik, terkoyak-koyak, itulah yang Yesus alami. Sehingga ada banyak sekali darah yang keluar, dan apa yang terjadi adalah Yesus mengalami satu lagi kondisi medis yang namanya hipovolemia. Saya ini kayak orang kayak dokter aja ya, tahu aja gitu. Tapi Bapak Ibu nanti bisa baca judul bukunya, mungkin di akhir video ini atau di deskripsi video ini akan saya taruh judul bukunya, sehingga Bapak Ibu bisa membaca tambahan dari apa yang kita baca dari kita. Tentu
tentunya Alkitab merupakan sumber pertama. Buku-buku ini bisa menjadi referensi lainnya yang melengkapi Alkitab. Hipovolemia adalah sebuah keadaan di mana tubuh manusia kekurangan volume darah. Bayangin, Yesus sudah dicambuk habis-habisan, darahnya sudah habis banyak, dia mengalami hipovolemia. Yang terjadi pada Yesus ketika Yesus mengalami keadaan ini, hipovolemia. Orang yang mengalami keadaan volume darah, jumlah darah dalam tubuh sudah sedikit karena terbuang banyak. Ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, jantungnya berdegup kencang sekali karena memompa darah yang sudah sedikit itu, gitu ya. Kemudian tekanan darah menurun menyebabkan dia bisa saja, kapan saja dia bisa pingsan. Ginjal berhenti memproduksi urin karena menjaga kestabilan darah yang sudah sedikit itu. Dan yang terakhir, haus, sangat kehausan. Nah, ini bisa terbukti, ini terlihat dari apa yang Tuhan Yesus alami. Ini terlihat dari apa yang Tuhan Yesus alami. Tuhan Yesus mengalami pingsan, jatuh ketika dia mengangkat salibnya, memikul salibnya, sehingga itu yang menyebabkan para tentara Romawi bilang ke Simon dari Kirene untuk bantu Tuhan Yesus. Kemudian pada saat dia disalib, dia mengalami satu kondisi yang sangat kehausan. Makanya di atas salib dia bilang, aku haus. Ini kondisi-kondisi badan yang ngeri sekali kalau dibayangkan. Saya ketika mempersiapkan bahan ini itu agak sesak melihat semua fakta-fakta ini. Ketika Tuhan Yesus disiksa, dihancurkan tubuhnya, diremukkan tubuhnya, kemudian dengan mengalami kondisi-kondisi yang luar biasa, gitu ya. Ada tadi hematidrosis, ada tadi hipovolemia dan segala macam. Nah, ketika disalib, tangannya direntangkan sedemikian rupa sehingga bahunya dislokasi. Bayangkan coba, Bapak Ibu ya, bahunya Tuhan Yesus dislokasi. Makanya tadi saya bilang ini lebih ngeri sebenarnya dari apa yang dibayangkan, yang kita bisa bayangkan, yang kita bisa ikuti dalam visualisasi film. Panjang paku yang dipakukan ke tangan dan kaki Tuhan Yesus adalah 5-7 inci panjang. Dipaku di pergelangan tangan dan menembus, dipakunya di sini, Bapak Ibu, dan menembus pembuluh darah besar, pembuluh darah median, pembuluh darah yang besar yang mengalir melewati tangan. Nah, ketika di kakinya pun sarafnya rusak karena dipakukan sarafnya. Ini yang terjadi pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang terjadi pada tubuh Tuhan Yesus ketika disalib. Hancur. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kok ada orang yang mau berkorban bagi orang lain sedemikian rupa? Kalau saya membayangkan saya hidup di zaman itu, kok bisa ada seseorang yang namanya Yesus, Rabi, mau berkorban bagi orang lain? Kemudian ada juga pertanyaan, kalau Yesus adalah Tuhan, bisakah dia membatalkan semua ini? Bisakah dia menolak semua itu? Jawabannya bisa, tetapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, taat sampai mati. Nah, yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib lebih ngeri lagi, Bapak Ibu. Ketika dia disalib,
Salib itu bukan kayu yang mulus, diamplas gitu, bukan kayu yang mulus. Tetapi salib adalah kayu yang kasar. Nah, saya pengen Bapak Ibu di rumah yang menonton, melihat video ini, yang sama-sama beribadah, membayangkan punggung yang sudah hancur kemudian tergesek dengan kayu yang kasar, bahu yang dislokasi, kaki yang sudah hancur sarafnya kemudian tergantung di kayu salib sehingga paru-parunya tertekan, bernapasnya susah. Dan kadang-kadang orang memang mati di kayu salib itu karena kekurangan oksigen, tidak bisa bernapas. Dan ini yang dialami Tuhan Yesus. Ngeri sekali. Kembali ke pertanyaan saya tadi, bisakah Yesus menolak? Bisa, karena dia Allah, tapi dia tidak mau. Pertanyaan berikutnya, kenapa dia tidak mau? Jawabannya, karena kasih. Ya, saya bersyukur sekali tadi lagu Karena Salibmu, Ku Hidup, kemudian lagu tadi, lagu pembukaan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Inilah yang membuat Yesus spesial. Inilah yang membuat Yesus istimewa, karena dia mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib untuk kita. Kengerian salib, sekali lagi, salib itu sesuatu yang sangat brutal. Nah, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah, tetapi dia merelakan dirinya untuk disiksa, untuk disalib demi menebus dosa manusia karena kasih. Nah, Bapak Ibu, kasih Allah bagi kita manusia itu tuntas. Penyelamatan yang dikerjakan Allah dalam diri Yesus Kristus di kayu salib itu tuntas. Tuntasnya dari mana? Tuntasnya ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Keselamatan diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus itu tuntas di dalam Yesus, sekali untuk selamanya, tuntas. Dan karena kasihnya bagi kita manusia, Allah menunjukkan kepada kita kasihnya dalam Yesus Kristus yang mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita membayangkan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah hanya sekedar hadiah, itu berarti pemberian yang mungkin bisa saja karena memang kita layak menerima. Tetapi ini lebih dari sekedar hadiah, ini anugerah. Dan anugerah ini sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Manusia itu berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Yesus, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan, kita masih berdosa, Yesus sudah mati bagi kita. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Itu Efesus 2 ayat 8.
Pertanyaannya sekarang untuk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah mengetahui ada kasih Yesus yang sungguh besar di balik salib yang begitu ngeri, di balik semua kebrutalan salib, ada kasihnya yang begitu besar, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya kan begitu. Yang harus kita lakukan sama seperti apa yang tadi kita baca di Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran Kristus? Apa perasaan Kristus? Jawabannya kasih. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kasih. Kita saling mengasihi. Saling mengasihi itu berarti kita saling menghargai satu sama lain. Saling mengasihi itu berarti kita saling melayani satu sama lain. Kalau kita saling mengasihi itu berarti juga kita jujur satu sama lain. Kita terbuka satu sama lain. Enggak simpan dendam. Karena saling mengasihi. Sama seperti Yesus mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Dengan demikian, iman kita bisa bertumbuh, relasi kita dengan Tuhan bisa bertumbuh, relasi kita dengan sesama kita bisa bertumbuh, karena kita saling mengasihi. Selamat mempersiapkan diri untuk memperingati kematian Kristus. Kematian yang menjadi puncak pernyataan kasih Allah kepada manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Tuhan tolong biarlah kami bisa memahami, mengingat apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kami yang sudah menebus kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan tolong kuatkan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan berdoa syafaat, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian karena saling mengukuhi. Menyucikan
mengerjakan salib, menebus kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh dipersiapkan lagi untuk memperingati kematian Tuhan Yesus hari Jumat nanti. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, pada malam hari ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden hingga pejabat yang paling bawah. Kiranya Tuhan meletakkan roh takut akan Tuhan di dalam diri pejabat-pejabat kami, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka programkan untuk bangsa dan negara kami, didasari oleh takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan, Jakarta dalam tangan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di kota ini. Kami percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali atas kehidupan kami semua, atas kota ini. Berkati semua yang berkepentingan untuk memajukan kota ini. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kebijaksanaan sehingga kota ini bisa menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan Yesus, mengingat apa yang terjadi di Makassar. Kami berdoa Tuhan, tolong saudara-saudara kami di sana. Tuhan, kuatkan iman mereka melalui apa yang terjadi. Tuhan, kuatkan iman mereka. Biarlah mereka terus bersandar, berpegang teguh kepada Tuhan. Dan di atas segalanya kami mohon Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang terjadi di bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, GKOI Maranatha. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Marlon, Ibu Pendeta Aki, para majelis. Tuhan tolong berkati para pengurus komisi yang sudah terbentuk. Tuhan juga berkati jemaat secara keseluruhan. Berkati kami Tuhan dalam kesatuan jemaat Tuhan di gereja ini. Biar kami semakin satu padu melayani, satu padu memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kami kerjakan, melalui pelayanan yang kami kerjakan di GKOI Maranatha. Kami berdoa Tuhan, berikan kesehatan kepada jemaat GKOI Maranatha yang sakit. Engkau jamah Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan, kami mohonkan kemurahan hati Tuhan bagi jemaat GKOI Maranatha. Untuk adik-adik kami yang sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir, Tuhan tolong berkati mereka dalam proses belajar mereka, dalam proses mereka mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian akhir. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa belajar dengan baik, belajar dengan fokus, mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian ini. Tuhan tolong semua yang mereka gunakan untuk mempersiapkan diri. Kalau sampai pada saat ini adik-adik kami yang masih sekolah belajar melalui online, Tuhan juga tolong apa yang mereka butuhkan Tuhan sedia.
Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menjamah setiap kami ketika kami mempersiapkan diri kami untuk memasuki Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus nanti. Tuhan, jamah hati kami masing-masing supaya kami bisa melihat apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa penuh dengan ucapan syukur dan kami bisa memaknai Jumat Agung, Minggu Paskah. Kami bisa memaknainya dengan sukacita karena Tuhan mengerjakan keselamatan bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, baik pelayanan di tempat ini maupun pekerjaan kami masing-masing. Engkau berkati Liturgos, Bapak Diaken Frans. Engkau berkati juga tim musik yang sudah melayani pada malam hari ini. Engkau berkati singer yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sediakan untuk melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua di dalam perlindungan Roh Kudus